Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Peti Damayanti dengan NIM 2120210031 dan rekan saya yaitu Alfika Dwi Aprianti dengan NIM 2120210032. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pengetahuan kami tentang kecerdasan moral menurut para ahli. Baiklah, materi yang pertama yaitu teori kecerdasan menurut Likona. Menurut Likona, tahun 2007, terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik. Yang kedua yaitu definisikan karakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter. Yang keempat yaitu ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian. Yang kelima, beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral. Dan yang keenam, buat kurikulum akademis yang bermakna menentang, yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, serta membantu anak untuk berhasil. 8. Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dan yang membimbing pendidikan anak. 9. Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. 10. Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dan upaya pembangunan karakter. 11. Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana peserta didik memanifestasikan karakter yang baik. Pendidikan karakter penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya, misalnya ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai dosis karakter yang baik. Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter melihat dari diri mereka sendiri melalui lensa moral. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah segala sesuatu yang berlangsung di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter anak. Pendidikan karakter yang efektif harus menyertakan usaha untuk menilai kemajuan. Terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu karakter sekolah, kedua pertumbuhan staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan yang terakhir yaitu karakter anak. Sebagai pembanding, menurut Marvin Barkowitz tahun 1998, pendidikan Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan karakter. Manusia adalah animal sendukandum, artinya manusia ialah binatang yang harus dan dapat dididik. Dengan tepat, Aristoteles mengatakan, sebuah masyarakat yang budayanya tidak memperhatikan pentingnya mendidik good habit atau melakukan kebiasaan berbuat baik akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan hal buruk. Keberadaan pengaruh, baik internal maupun eksternal rumah dan sekolah, memberi kontribusi besar dalam menghambat tumbuhnya semangat pembentukan karakter suatu bangsa. Komitmen yang melemah dan ketidakmampuan semua pihak dalam menegakkan norma yang dapat membahayakan eksistensi peradaban suatu bangsa. Seri selanjutnya yaitu peranan guru dalam meningkatkan kecerdasan moral berdasarkan teori Likona. Peran dan kedudukan guru dalam meningkatkan kecerdasan moral anak dapat berbentuk sebagai model, programmer, dan motivator yang baik. Menurut Likona, perilaku moral, karakter, dan kepribadian manusia berwujud pada perbuatan manusia sehari-hari. Agar anak usia dini dapat berperilaku yang baik, dibutuhkan standar model perilaku yang langsung mereka amati dan tiru. Seorang guru juga perlu mewaspadai jangan sampai ada perilaku, sikap, dan perbuatannya yang kurang baik. Hal itu akan ditiru secara langsung maupun tidak langsung oleh peserta didik. Menurut Barbara tahun 2007 mengatakan bahwa antusias seorang guru pada saat mengajar akan menular
kepada peserta didik. Hal ini memiliki makna bahwa salah satu peranan guru dalam proses pendidikan adalah motivator anak dalam belajar. Motivasi yang telah kita ketahui berasal dari luar dan berasal dari dalam. Selain berasal dari guru, motivasi belajar pun tercipta dari suasana dan situasi penataan kelas atau setting kelas, tempat belajar anak. Apabila setting kelas direkayasa dengan memperhatikan kebutuhan anak, bukan mustahil anak akan termotivasi untuk belajar. Berdasarkan pada standar sarana dan prasarana dari Permendiknas nomor 27 tahun 2007, dijelaskan bahwa rasio minimum luas ruang kelas adalah 22 meter. Pilihan warna yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jangan menentukan pilihan warna berdasarkan selera guru semata, dan tidak memperdulikan warna yang secara umum dikuasai anak-anak. Aturlah penataan meja, kursi anak yang memungkinkan adanya interaksi di antara anak. Sosialisasi memunculkan kemandirian, gotong royong atau kerjasama dalam member ruang gerak yang bebas bagi kepentingan anak didik. Ciptakan sirkulasi udara berupa ventilasi yang tidak membuat gerah atau suhu panas kelas. Wujudkan agar aspek pencahayaan di kelas terang dan tidak membuat anak mengantuk. Dengan demikian, apabila seluruh aspek pendukung telah mampu diwujudkan oleh setiap guru, bukan tidak mustahil guru akan mampu menciptakan dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang mengasyikkan bagi anak. Kegagalan penanaman kepribadian yang baik pada usia dini akan membentuk kepribadian yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian pada usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. Thomas Lichkona, seorang profesor pendidikan dari Cornell University, mengungkapkan bahwa ada 10 tanda zaman yang harus diwaspadai. Jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai pembentukan seorang menjadi bodybuilder binaragawan yang memerlukan latihan otot-otot akhlak secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat. Pada dasarnya, anak yang kualitas karakternya rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosi sosialnya rendah, sehingga anak beresiko besar mengalami kesulitan belajar, berinteraksi sosial, dan Thomas Lichkona 1991 mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermortal yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan karakter mulia lainnya. Menurut Borowitz 1998, kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa secara sadar cognition menghargai pentingnya nilai-nilai berkarakter. Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, peranan guru pendidikan bagi anak usia dini dalam meningkatkan kecerdasan moral adalah sebagai model, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai motivator, dan sebagai penilai. Strategi dan metode dalam mengembangkan kecerdasan moral anak TK. Moral action merupakan puncak prestasi dari seseorang dalam mengembangkan moralitas dirinya. Sebelum seseorang mampu melakukan moral action, tentu dia memerlukan proses pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan pembiasaan. Lichkona 1991 lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tatanan moral action, aman terhadap aturan moral juga seharusnya mampu mewarnai perasaan setiap manusia untuk dapat memilih, mengandungi, dan mengarahkan pilihannya yang bersikap, berperilaku, berperangai, dan berkepribadian positif. Perasaan yang terlatih dengan baik dan mampu membantu diri seseorang memiliki kecenderungan untuk senantiasa mempertimbangkan berbagai hal dengan standar hati yang tidak pernah bohong dan senantiasa berbicara jujur, serta memihak kebenaran dan kebaikan. Metode pertama, pembelajaran dengan pendekatan Head Start dikembangkan.
oleh Indonesia Heritage Foundation, yaitu memberikan pendidikan karakter secara sistematis selama 20 menit setiap pagi hari dan menanamkan 9 pilar karakter. Hal tersebut diwujudkan dalam nilai-nilai luhur universal berikut. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. 3. Kejujuran atau amanah. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Metode yang kedua adalah mengintegrasikan proses pendidikan pilar-pilar karakter dalam sentra-sentra. Adapun kurikulum yang diterapkan dalam kegiatan SBB itu mirip dengan lembaga PAUD pada umumnya, namun itu menerapkan karakter based integrated curriculum system yang terjalin dengan pendidikan 9 pilar sesuai aspek perkembangan anak secara utuh dan patut, sosial, emosi, kognitif, fisik, dan moral spiritual. Sentral tersebut dapat dilihat berikut ini. 1. Imajinasi. 2. Rancang bangun. 3. Seni kreasi. 4. Eksplorasi. 5. Kebun, ikan, dan ternak. 6. Persiapan. 7. Keimanan dan ketakwaan atau opsional. Guru yang baik dalam pandangan ilmu pendidikan adalah guru yang senantiasa belajar. Hal itu beralasan karena yang dihadapi oleh guru bukanlah benda mati, melainkan manusia yang punya hati, perasaan, cita-cita, keinginan, hasrat, dan kemauan. Di hadapan Anda ada sejumlah anak manusia yang tidak boleh sembarangan dan asal-asalan didik. Sebagai upaya kerjasama dengan pihak orang tua, juga perlu diadakan program comforting dalam penerapan pendidikan karakter di rumah. Orang tua diberi petunjuk khusus untuk menerapkan setiap pilar beserta lembar evaluasi. Program conferencing dapat berwujud sistem piket bergiliran, yaitu setiap hari ada 2 orang tua murid yang membantu di kelas, sehingga para orang tua akan belajar bagaimana mendidik dan membangun karakter anak, atau program lain yang disesuaikan dengan kondisi sekolah di lingkungannya masing-masing. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.